Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji UKIN, perkenankan nama saya Rina Puji Astuti, peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan secara luring di Sekolah Dasar Islam Terpadu Uli Nuha Wuryantoro Wonogiri. Untuk itu, saya mohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini pelajaran kita pelajaran PAI ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan untuk berdoa. Ya, Mas Sadu. Iya, alhamdulillah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema zakat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita biar lebih bersemangat sebagai warga negara Indonesia, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu, bukan lagu nasional Indonesia ya, lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Siap ya, yang bersemangat. Garuda ya Pancasila, akulah pendukungmu, proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak ya, sebelumnya kita mau sampaikan dulu, kita mau belajar zakat ini apa toh tujuan kita belajar ya, biar kita jelas kita nanti mau apa, kita belajar buat apa ya. Makanya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dibaca yang keras, Mbak Dea, yo. Siswa ya, nomor 2 Mbak Ayu. Ya, yang nomor 3 Mas Diego. Ya, Mas Sadu nomor 4. Iya, nomor 5 Mas Ihsan. Ya, baiklah anak-anak ya. Itu tadi tujuan kita belajar hari ini ya. Sebelumnya siap? Ya, Bapak siap belajar. Bapak 1, Bapak 2, Bapak 3, Bapak 4, Bapak 5,
Ya, terima kasih. Kita simak dulu video berikut ya. Anak-anak perhatikan, nanti dicatat yang perlu ya. Terus nanti akan ada pertanyaan di akhir kalimat, di akhir pelajaran nanti. Ya, simak ya. Simak baik-baik. Secara bahasa zakat memiliki arti untuk secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik masyarakat yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan Islam. Pertama itu biasa disebut tidak akan bersih. Secara istilah zakat adalah orang yang zakat bisa ditentukan dari kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan pertanian, perikanan, penangkaran ikan. Beberapa golongan berkelompok yaitu orang yang tidak tercukupi dari mata orangnya tidak memiliki pekerjaan. Dua, miskin, yaitu orang yang memiliki hal tapi tidak cukup untuk miskin. Tiga, hamil, yaitu perempuan atau bagian empat, murid, yaitu orang yang bersoal Islam yaitu juga orang bahasa Arab. Ada orang yang menggunakan tujuh sahabat, yaitu orang yang sedang berjuang manusia di dalam Islam. Tujuh sahabat, yaitu orang yang melakukan perjalanan kedua zakat fitrah. Satu, zakat fitrah berupa bahan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti zakat fitrah. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram setiap orang. Dua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dikeluarkan pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di Ramadan atau pada bulan hari raya hingga saat Idul Fitri. Juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Lalu kita perhatikan contoh zakat fitrah dari keluarga Ukin dan ibu berikut. Dalam keluarga Ukin dan ibu terdapat 4 orang yaitu Kopar, Katros, Upin, dan Ibu. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan, akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ibu? Dalam keluarga Upin dan Ibu terdapat 4 orang yaitu Kopar, Katros, Upin, dan Ibu. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg, saldonya 10 kg. Jadi banyaknya beras yang harus dibayarkan keluarga Upin dan Ibu adalah 10 kg. Zakat fitrah terkumpul diberikan atau harga zakat kepada golongan yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada hati yang miskin yang ada di sekitar keluarga. Kemudian diberikan berzakat dengan manfaat seperti satu menjadikan kita orang yang senang berbagi dan dua menjadikan kita sebagai orang yang dermawan, tiga membersihkan mata dan jiwa kita, empat mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau memberikan di sekitar kita. Bisa kalau sudah melakukan dan juga manusia yang lain. Demikianlah para pendengar zakat. Semoga kita mendapat ilmu dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya, baiklah anak-anak, setelah melihat video tadi bagaimana? Menyenangkan? Ya, ya. Apa zakat itu? Apa tadi zakat itu? Siapa yang masih ingat tadi? Dilihat video tadi? Zakat artinya apa? Suci atau berkembang. Terus tumbuh, ya. Artinya apa? Artinya zakat yang kita keluarkan itu akan mensucikan jiwa dan mensucikan harta kita, ya, yaitu akan membersihkan harta kita dan jiwa kita, ya. Artinya zakat itu seperti itu. Zakat adalah apa, nak? Zakat tadi memberikan sebagian harta kita yang pada orang yang membutuhkan. Zakat itu sendiri artinya yaitu memberikan harta milik seseorang atau badan usaha yang tadi di video tadi untuk diberikan atau dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam, ya, karena hanya Islam yang mengatur tentang zakat. Di antara syarat wajibnya zakat, ya, nanti berikutnya kita akan pelajari syarat syarat zakatnya, ya. Apa toh dasarnya? Dasar perintah Allah kita suruh berzakat, ya, karena zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? 1 syahadat, 2 salat, ketiga, ya, ketiga, ya. Ngapa mau jawab 3 aja kok malu, ya? Ya, zakat rukun Islam yang ketiga. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran, ya, sebab kita mengerjakan sesuatu itu harus punya ilmunya, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokin, ya. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang rukuk itu orang yang beriman, ya. Itulah dasarnya kita melakukan zakat. Zakat ada berapa macam tadi? Ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, ya. Zakat fitrah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat apa? Untuk mensucikan jiwa atau dan harta kita. Ini wajib kita keluarkan, ya, sesuai syariat Islam. Bagaimana takarannya? 1 sok. 1 sok itu bisa dihitung 2,5 kilogram, atau yang mau membulatkan 2,7 kilogram juga ada. Atau dengan liter berapa? 3,5 liter. Pakai literan, ya, kilo dan liter. Itu zakat fitrah.
Ada yang ditanyakan zakat fitrah. Nah, sekarang syarat-syarat zakat fitrah. Syaratnya zakat fitrah itu apa saja? Syarat mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Apa, Mbak? Islam. Terus bertemu dengan dua waktu, yaitu waktu di antara bulan Ramadan dan Syawal, meskipun hanya sesaat ya. Syawal siapa? Kapan? Dari Ramadan, awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, atau waktu 1 Syawal sampai terbenam matahari. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi nanti di masyarakat ada yang berpendapat seperti itu, kita tidak masalah ya. Terus yang ketiga, memiliki harta melebihi dari yang dimakan sehari-hari ya, atau telah lahir di bulan Ramadan itu ya. Kalau meskipun baru lahir ya, selama itu masih bernyawa ya, itu tetap dikenakan zakat. Terus orang yang dalam tanggungannya seperti ayah ya, ayah itu punya istri, ibu kita itu bertanggung jawab membayarkan zakat ya, zakat kita, karena kita masih belum bisa mencari nafkah ya, maka kewajiban membayar zakat kita menjadi tanggung jawab ayah kita. Nah, bagaimana cara menghitungnya zakat? Tadi berapa? 2,5 kilogram. Nah, kalau di rumah kita ada 4 orang, berarti 2,5-nya berapa kali? 4 kali ya. Berapa kali, Mbak? 4 kali ya. Kalau itu dalam rumah kita ada 4 orang. Kalau 5 orang berarti 2,5 kilogramnya berapa kali? 5 orang tetap ya. Ya. Tetap 5 orang. Misalkan 2,5 dikalikan 4 berapa? Menjadi 10 kilogram beras yang harus dikeluarkan dalam satu keluarga itu adalah 10 kilogram beras ya. Kalau boleh nggak dibayar dengan uang? Boleh. Bagaimana cara menghitungnya? Dinilai dengan harga berasnya itu. Berasnya itu misalkan 1 kilonya 15.000. Berarti kalau 2,5 15.000 kali 2,5 berapa? 45 ya. 45.000 setiap jiwa kalau diuangkan ya. Kalau dalam bentuk beras tadi berapa? 2,5 kilogram. Berubah apa tadi, Nak? Beras. Boleh enggak pakai gandum? Ya, pakai sorghum apa itu sagu. Ya, kalau makanan kita setiap harinya gandum, ya boleh pakai gandum atau sorghum atau sagu atau apa lagi? Iya, atau yang di tempat lain misalkan apa makanannya, bahan makanan pokok gaplek, boleh nggak? Kalau setiap hari nggak pernah nasi, gaplek terus, boleh nggak bayar zakatnya pakai gaplek? Boleh ya. Yang jelas zakat fitrah itu berupa bahan pokok. Iya, anak-anak sudah paham cara menghitungnya. Nanti
sampai di rumah menghitung ya keluarganya berapa, di rumah dihitung. Sekarang zakat mal ya, zakat mal itu zakat harta ya yang dikeluarkan seorang muslim dengan nisab dan haulnya. Insya Allah nanti akan kita pelajari pertemuan yang akan datang. Sekarang kita zakat fitrah terlebih dahulu. Nah sekarang siapa saja tadi golongan orang-orang yang berhak menerima zakat? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, terus siapa? Sabilillah, terus Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil yang mana ini? Yang melakukan perjalanan. Siap orang-orang yang menerima zakat ini kita sebut apa? Ya, apa? Apa kemarin sudah muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Kalau orang yang menerima muzaik ya, muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Kalau orang yang menerima mustahik zakat, ingat ya tadi mustahik zakat ya, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang mengeluarkan apa tadi? Muzaki ya. Orang fakir tadi apa fakir? Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan ya. Biasanya orang yang sudah tua renta, jempo ya, sakit-sakit itu ya. Miskin, kalau miskin apa tadi miskin? Atau juga memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi. Amil, orang yang mengurus zakat. Terus mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Habis mu'alaf, rikob atau budak. Budak itu orang terdahulu. Budak itu apa mas? Milik tuannya. Budak itu ya terserah tuannya, tidak digaji, tidak dikasih apa-apa ya, cuma dikasih makan sebagai kecukupan dia hidup saja budak itu. Maka dulu pada zaman Rasulullah orang yang mulia itu orang yang membebaskan budak itu. Budaknya dibeli, dibayar terus dibebaskan ya. Setelah itu orang yang gharim itu orang yang terbebani hutang yang banyak tetapi tidak mampu untuk membayarnya. Ternyata utang itu untuk apa? Untuk kebaikan. Setelah itu adalah Ibnu Sabil orang yang apa mas? Ibnu Sabil coba dibaca Mbak Husna. Ibnu Sabil apa? Ibnu Sabil atau orang yang musyafir dan untuk kebaikan ya, namanya musyafir itu mesti untuk kebaikan ya, dan kehabisan bekal, maka boleh kita berikan zakat kita kepada mereka. Terus fisabilillah, terakhir fisabilillah apa? Orang yang sedang berjuang untuk syiar Islam ya. Misalkan ada kedatangan dai dari pesantren mana, nah itu kehabisan bekal atau kita sekedar memberikan santunan kita, itu boleh zakat kita diberikan kepada mereka. Atau orang yang sedang menuntut ilmu,
di sekitar kita ada yang kos, anak kos, ternyata orang tuanya mungkin ada sakit atau halangan apa, tidak bisa memberikan dia kebutuhan untuk di kosnya, itu boleh kita berikan santunan zakat kita kepada mereka. Ada yang ditanyakan sampai orang yang golongannya? Siap ya? Kita lanjut, mari kita lakukan bermain peran ya. Ada yang menjadi fakir miskin, ada yang menjadi ghorim tadi ya, 8 golongan tadi ya. Ada yang sebagai panitia zakat. Ya, Ustazah nanti di season ini yang dinilai adalah bagaimana kesungguhan kalian. Sikapnya yang dinilai adalah dari kesungguhannya. Ya kita mulai dengan bermain peran sesuai kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ustazah minta bantu dituliskan 8 golongan yang kita sebutkan tadi. Kita mulai ya. Baiklah, silahkan untuk membayarkan zakat ke panitia zakat ya. Ke panitia zakat dulu. Panitia mencatat dan memberi doa seperti kemarin Mas. Ditimbang dulu ya, ditimbang ya, semoga baik ya, apa ya ya, semoga rezekinya bertambah ya. Timbang ya, wes ngono wes ya. Doa pakai doa gini, doanya ya, semoga baiklah. Setelah kita ada pembayaran zakat, kita lakukan apa? Pembagian zakat kepada orang yang berhak menerima. Yo silahkan panitia. Yo Mas Didaf yo melu membagikan apa Mas Noval karo Mas Izam. Yo silahkan dibagikan. Ini ada sedikit zakat, semoga bermanfaat ya Bu gitu. 小情歌都美得多难填，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和苦瓜。 Tepuk tangan ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Keren sekali kalian ya bermain peran ya, meskipun tadi masih ada yang agak malu-malu ya. Yuk tepuk semangat, semangat ya. Begitulah bermain peran dengan 8 golongan ya. Bagaimana? Menyenangkan hari ini? Iya ya, bisa merasakan jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa tadi? Mustahik zakat. Ada menjadi panitia ya. Besok Ustazah harapkan jika kalian diminta membantu di lingkungan sekitar kalian, kalian sudah bisa ya membantu menjadi panitia zakat. Sekarang siapkan menjawab pertanyaan ya, ditulis jawabnya saja. Baik, selesai dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri ya, kita
Membuat kesimpulan sebentar ya. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang apa tadi? Zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat untuk mensucikan jiwa. Apa tujuannya? Untuk membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan dikala Hari Raya Idul Fitri. Karena Hari Raya Idul Fitri itu kita semua harus bahagia. Tidak boleh ada yang kekurangan makan ya. Itulah cara Islam mengajar kita untuk berempati dan bersimpati kepada sesama muslim yang membutuhkan ya. Terus berikutnya kita tutup dengan bacaan doa. Kita berdoa tutup dengan doa kafaratul majlis. Baiklah anak-anak, hari ini kita cukup sekian. Besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas zakat mal. Zakat mal nanti ada zakat profesi, ada zakat binatang ternak dan sebagainya ya. Silahkan dipelajari dulu di buku paket di rumah. Besok kita pelajari lagi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.